Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di channel Eka Media Inovatif. Pada kali ini, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengaktifkan papan tulis digital interaktif. Video ini adalah sebagai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video bagaimana cara membuat papan tulis digital interaktif. Bapak Ibu guru hebat, untuk mengaktifkan papan tulis digital interaktif, pertama, kita siapkan tab yang sudah diinstal aplikasi Mobile to VC dan aplikasi S-Note. Selanjutnya, kita aktifkan WiFi. Ya. Pada tutorial sebelumnya, saya menggunakan WiFi tethering menggunakan smartphone. Ya. Selanjutnya, pastikan Bapak Ibu WiFi yang kita gunakan untuk tab dan laptop adalah satu WiFi. Sebab kalau WiFi-nya berbeda, maka tab kita tidak akan bisa terkonek dengan atau terhubung dengan laptop atau komputer yang akan kita gunakan sebagai perangkat papan tulis digital interaktif. Jadi Bapak Ibu setelah laptop dan tab terkonek ke WiFi yang sama, selanjutnya kita buka browser Google Chrome. Kemudian langkah berikutnya adalah membuka tab, kemudian cari shortcut simbol dari aplikasi Mobile to VC yang sudah diinstal sebelumnya. Ya, saya akan cari Bapak Ibu. Ya, setelah itu selanjutnya ketuk shortcut aplikasi Mobile to VC pada tab, kemudian ketikkan IP yang tertera pada tab ke laptop pada kotak bagian atas laptop kita. Di sini IP-nya 192.168.1.3.28585. Gini Bapak Ibu. Selanjutnya enter kode IP pada laptop. Ya, Bapak Ibu. Sekarang sudah terhubung eh, tab saya ke laptop. Ya. Kemudian rotasikan tab kita sehingga ketika diposisikan mendatar ya pada layar laptop atau komputer akan tampak seperti pada layar yang sekarang bisa Bapak Ibu lihat ya. Kalau sudah begini berarti eh, tab yang akan kita fungsikan sebagai papan tulis digital interaktif sudah terhubung ke laptop. Dan jika laptop ini dihubungkan ke LCD proyektor, maka pada layar akan muncul shortcut-shortcut yang sama dengan shortcut yang muncul di laptop maupun yang muncul di tab. Selanjutnya, Bapak Ibu, siapkan pen stylus ya, yang akan digunakan untuk menulis di papan tulis digital interaktif. Ya. Setelah Pak, setelah pen stylus disiapkan, kemudian ketuk shortcut aplikasi S-Note pada tab, ya, seperti yang saya lakukan ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat file baru, berarti kita membuat folder baru, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah banyak folder karena papan tulis digital interaktif ini sudah saya gunakan dalam pembelajaran di kelas sejak papan tulis digital interaktif ini saya temukan dan saya buat. Nah, selanjutnya kita buat
folder baru, misalnya saya akan buat folder masa jenis, Bapak Ibu ya. Caranya adalah dengan mengetuk simbol pen yang ada di pojok kanan bawah. Diketuk, ya, sehingga akan muncul layar baru. Ya. Selanjutnya, tambahkan halaman. Ya. Tambahkan halaman dengan cara mengetuk tanda positif atau tanda plus yang ada pada bagian tengah bawah. Ya. Setelah itu, kita ketuk simpan pada tulisan simpan yang ada di pojok kanan atas. Ya. Selanjutnya kita pilih warna folder yang tersedia. Di situ ada folder biru dan folder merah. Misalnya saya pilih folder merah, maka ini saya ketuk dengan stylus pen pada folder merah. Kemudian tulis judul folder yang dibuat, misalnya saya akan namakan dengan masa jenis. Setelah itu ditulis dengan judul masa jenis. Ya, maka di tab kita sudah muncul folder masa jenis. Ya. Pada saat kita akan memulai gunakan papan tulis digital interaktif, ya, dengan perangkat tab ini, kita ketuk folder masa jenis. Sebelum papan tulis digital interaktif ini kita gunakan, ya, kita pilih format papan tulis digital yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, agar bisa memilih format, kita tambahkan dulu halamannya menjadi beberapa halaman. Jadi, ketika baru 2 halaman, ini belum bisa memilih format. Jadi, misalnya kita tambahkan halaman 3, 4, sampai 5, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat pada tulisan bagian bawah tengah, di situ ada 5/5. Artinya jumlah halaman yang kita buat adalah 5 dan posisi halaman sekarang adalah halaman kelima. Setelah itu kita pilih atau kita ketuk tulisan pojok kanan atas lagi ya. Lalu kita pilih pengaturan latar belakang ya. Kemudian misalnya kita akan pilih format catatan ya dengan eh, format garis-garis. Misalnya yang kita pilih adalah catatan, maka ketuk catatan. Kemudian saya ingin terapkan format catatan ini untuk semua lembar yang ada di papan tulis digital yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Maka ini saya ketuk terapkan ke semua halaman. Setelah itu kita ketuk selesai pada pojok kanan atas. Nah, demikian Bapak Ibu. Sehingga halaman papan tulis digital interaktif yang kita buat adalah menggunakan format catatan seperti yang Bapak Ibu lihat pada layar. Selanjutnya, ketika kita akan gunakan lembar ini atau format ini, pastikan halaman yang pertama kita tulis adalah halaman pertama atau halaman ke-1. Ya, yaitu bisa dilihat pada layar tab kita yang juga sama dengan layar laptop, yaitu 1/5. Artinya ini adalah halaman pertama dari 5 halaman yang kita buat. Misalnya kita mengawali dengan menuliskan masa jenis seperti folder yang kita buat tadi. Ya. Nah, kita bisa memilih warna tinta, Bapak Ibu, ya, dengan cara mengetuk simbol pen yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih misalnya pen warna biru, maka kita ketuk
warna biru, lalu ketukan ujung pen stylus di luar kotak pilihan warna. Selanjutnya, kita bisa menuliskan misalnya sesuai dengan judul folder tadi, yaitu masa jenis. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika papan tulis digital interaktif ini akan kita gunakan untuk pembelajaran di depan kelas, ya di depan anak-anak ketika belajar di kelas, kita bisa gunakan seperti yang kita kendaki. Ya. Misalnya kita akan menuliskan bagaimana pengertian masa jenis itu kepada peserta didik misalnya ya. Pengertian masa jenis misalnya. Ya, kita bisa tuliskan demikian. Masa jenis merupakan hasil bagi antara massa dengan volume suatu benda, misalnya. Ya. Ini misalnya Bapak Ibu, massa jenis adalah perbandingan atau hasil bagi antara massa dengan volume benda. Demikian Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menyimpan tulisan yang Bapak Ibu sudah buat, maka Bapak Ibu tinggal ketuk tulisan simpan yang ada di pojok kanan atas tadi. Kemudian kalau pada tulisan berikutnya Bapak Ibu ingin menggunakan tinta warna lain, maka Bapak Ibu bisa ketuk pada pojok kanan atas dari tab yang Bapak Ibu miliki, lalu ketuk ubah, lalu ketuk simbol pen, kemudian pilih warna pen yang lain, misalnya warna merah. Ya. Misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan rumus massa jenis. Rumus massa jenis rho sama dengan M per V, di mana rho adalah massa jenis benda dalam kilogram per meter kubik, M adalah massa benda dalam kilogram, dan V adalah volume benda dalam satuan meter kubik. Demikian Bapak Ibu, cara mengaktifkan papan tulis digital interaktif untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Sekian dulu penjelasan saya cara mengaktifkan papan tulis digital interaktif. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Selamat berjumpa di video saya selanjutnya yang akan mengeksplor bagaimana penggunaan papan tulis digital interaktif agar pembelajaran di kelas kita menjadi menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.